Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Setiawan, NIM T2019-1269, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember. Baiklah, sebelum saya lanjut ke materi, saya akan menggunakan proses pembelajaran kognitif. Apa itu pembelajaran kognitif? Yaitu pembelajaran yang mengembangkan atau proses mental supaya kita itu bisa mengingat apa yang terjadi di dunia. Seperti contoh, yaitu mengingat nomor telepon kita sendiri, nomor HP. Perkenalkan, nama saya Nurlaini Maulida, NIM T2019-1218. Saya dari Fakultas FTIK, Prodi PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NIM T2019-1271, Fakultas FTIK, Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hanana Salsabila, NIM T2019-1292. Saya dari Fakultas FTIK, Prodi PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fahdidana, NIM T2019-1260, Fakultas FTIK, Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember. Pengertian sholat Idul Fitri. Apa itu sholat Idul Fitri? Yaitu sholat yang dilaksanakan setelah bulan Ramadan yang jatuh pada tanggal 1 Syawal dan dilaksanakan oleh seluruh umat muslim sedunia. Sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri, kita niat untuk melaksanakan sholat, yaitu usolli sunnatan Idul Fitri rokataini makmuman lillahi ta'ala. Ketika ya jadi imam, usolli sunnatan Idul Fitri rokataini imaman lillahi ta'ala. Yaitu rakaat pertama adalah 7 takbir, seperti contohnya seperti ini. Allahu Akbar. Kita sambil membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat pertama 7 kali. Dan ketika selesai melakukan takbiratul ihram sebanyak 7 kali, kita membaca doa iftitah, kabira walhamdulillah katsira, sampai akhir surat Al-Fatihah dan surat pendek. Dan rakaat kedua hanya 5 takbir, yaitu sama seperti rakaat pertama, yaitu takbiratul ihram Allahu Akbar sebanyak 5 kali dan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sholat Idul Adha. Apa itu sholat Idul Adha? Yaitu sholat yang bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau bisa dibilang sholat kurban. Sholat Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah dan sama seperti pelaksanaannya seperti sholat Idul Fitri tadi, tapi niatnya yang beda, yaitu usolli sunnatan Idul Adha rakataini mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala. Ketika jadi imam, usolli sunnatan Idul Adha rakataini mustaqbil kiblati imaman lillahi ta'ala. Sama seperti tadi takbiratul ihram sebanyak 7 kali
Dan rakaat kedua sebanyak 5 kali. Sama doanya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu membaca doa iftitah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sholat Idul Adha. Apa itu sholat Idul Adha? Yaitu sholat yang bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau bisa dibilang sholat kurban. Sholat Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah dan sama seperti pelaksanaannya seperti sholat Idul Fitri tadi, tapi niatnya yang beda, yaitu usolli sunatan Idul Adha rakaat ini mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala. Ketika jadi imam usolli sunatan Idul Adha rakaat ini mustaqbil kiblati imaman lillahi ta'ala. Sama seperti tadi takbiratul ihram sebanyak 7 kali. Dan rakaat kedua sebanyak 5 kali. Sama doanya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu membaca doa iftitah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini akan membahas tentang macam-macam sholat id. Ada yang tahu macam-macam sholat id ada berapa dan sebutkan? Ya, betul. Macam-macam sholat id ada 2, yaitu Hari Raya Idul Fitri, yang kedua Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Hari Raya Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan dilaksanakannya sholat id pada waktu terbitnya matahari sampai condongnya matahari. Ayo, siapa yang tahu bacaan apa yang dibaca pada saat sholat id? Ya, betul. Pada saat sholat id rakaat pertama, kita membaca takbir sebanyak 7 kali dan membaca surat Al-A'la. Dan rakaat kedua, kita membaca takbir sebanyak 5 kali dan membaca surat Al-Ghasyiyah. Sholat id hukumnya sunnah muakkad, yaitu diutamakan untuk dikerjakan. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Dapat diakhiri? Oke, kita pesan dulu ya. Ahmad Zaki. Oke, hadir. Muhammad Hilmi. Oke, hadir. Fitri Novitasari. Oke, hadir. Muhammad Fatoni. Oke, hadir. Oke, masuk semua ya. Oke, ada yang tahu sekarang pelajarannya apa? Ya, betul, Vicky. Oke, materinya ada yang tahu? Oke, betul. Materinya yaitu amalan-amalan sunnah sebelum dan sesudah sholat Id. Oke.
Oke, sebelum saya menjelaskan, saya akan ingin tahu pengetahuan kalian tentang sejauh mana kalian tahu sunnah-sunnah sebelum dan sesudah sholat id. Oke, saya kasih kertas, lalu kalian tulis di situ, dan saya kasih waktu 15 menit. Oke, waktunya sudah 15 menit, boleh dikumpulkan. Oke, bagus. Saya akan menjelaskan amalan-amalan sunnah sebelum dan sesudah sholat id. Oke, yang pertama, mandi, memakai pakaian yang bagus atau bersih, dan memakai wangi-wangian. Oke, kenapa harus mandi? Ya, kita kan mau sholat, jadi kita harus suci. Yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Oke, yang kedua, membaca takbir. Rasulullah SAW saat hendak sholat hari raya, beliau membaca takbir sampai sholat hendak dilaksanakan. Oke, yang ketiga, makan sebelum sholat hari raya Idul Fitri, sedangkan Idul Adha makan sesudah sholat Idul Adha. Rasulullah SAW saat hari raya Idul Fitri, beliau makan terlebih dahulu, sedangkan pada saat sholat Idul Adha, beliau menyelesaikan sholat Idul Adha dulu dan memakan hasil kurbanan dari orang-orang yang berkurban. Oke. Yang keempat, mengambil jalan yang berbeda ketika pulang. Rasulullah SAW saat hendak pulang dari sholat hari raya, beliau mengambil jalan yang berbeda. Yang kelima, dianjurkan berjalan kaki ke masjid kecuali ada hajat. Rasulullah SAW saat beliau mau sholat id, beliau berjalan kaki. Begitu pula pulangnya. Yang keenam, mendengarkan khutbah setelah sholat id. Selain kita mendapatkan pahala, jika kita mendengarkan khutbah, maka kita akan mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikannya. Yang ketujuh, tidak melakukan sholat sunnah baik sebelum maupun sesudah. Rasulullah SAW saat beliau sampai sholat, beliau tidak melakukan sholat sunnah, tapi beliau membaca takbir sampai sholat hendak dilaksanakan. Yang kedelapan, wanita sedang haid menghadiri sholat id, tetapi wanita yang sedang haid ini tidak boleh berada di dalam masjid, itu berada di bagian belakang, tapi masih bisa mendengarkan khutbah. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, ini. Oh, apakah harus pakai pakaian yang baru? Ya, untuk pakaian sendiri itu tidak harus baru, tapi yang penting itu suci, tidak terkena najis. Ya, kalau pakaian yang buat main pasir, main bola, ya jangan pakai pakaian yang itu ya. Pokoknya yang suci. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum tutup, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang kemarin. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat id yang baik dan benar ya. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya dulu, bagaimana sepengetahuan adik, gimana tata cara sholat id? Coba dijelaskan. 1. Memulai dengan takbiratul ihram. 2. Kemudian bertakbir sebanyak 7 kali. 3. Berzikir di antara takbir-takbir. 4. Kemudian membaca Al-Fatihah. 5. Setelah membaca surah, kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud.
6. Bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. 7. Kemudian bertakbir sebanyak 5 kali takbir. 8. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya sebagaimana yang telah disebut. 9. Mengerjakan gerakan lainnya hingga salam. Nah, gitu. Tata cara yang pertama ya, yaitu memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat lainnya. Ya kan Adek udah tahu bagaimana takbiratul ihram. Coba praktekkan bagaimana takbiratul ihram ya, seperti sholat-sholat pada umumnya, pada sholat 5 waktu begitu. Coba praktekkan. Coba dipraktekkan, tapi dengan berdiri, jangan duduk. Takbiratul ihram ya, ditaruh di duduknya. Coba takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, lalu silakan duduk. Tata cara yang kedua yaitu kan tadi sudah takbiratul ihram ya. Nah, kalau sholat pada umumnya itu 1 kali saja. Tapi kalau sholat id itu rakaat yang pertama yaitu 7 kali, ya, sebanyak 7 kali. Lalu tata cara yang selanjutnya yaitu setelah kita takbir 7 kali, jangan lupa di antara takbir kita itu berzikir, ya, seperti bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, selanjutnya yaitu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek lainnya seperti ya surah An-Nas atau semacamnya, ya, seperti saat kita membaca surah pada sholat 5 waktu, ya. Kemudian setelah kita membaca surah, kita melakukan gerakan-gerakan sholat seperti sholat biasa, yaitu ruku, sujud di antara 2 sujud begitu. Nah, untuk takbir yang kedua yaitu sebanyak 5 kali, tidak sama dengan yang pertama, rakaat pertama. Nah, rakaat yang kedua ini takbirnya sebanyak 5 kali. Lalu kemudian seperti rakaat yang awal, tata caranya sama sampai kita salam gitu. Nah, untuk pembelajaran kali ini sekian, sampai di sini dulu. Apabila ibu ada salah kata atau kelakuan, mohon dimaafkan karena saya juga sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa saya mulai. Selesai. Untuk berikutnya saya absen dulu. Ahmad Fitotun Nasihin, oh ya hadir. Ahmad Faisal Hakim, oh ya hadir. Terus Ahmad Rofi Daroja, hadir. Oke. Muhammad Dodi Al-Fatihan, hadir. Ahmad Najibullah, hadir. Alhamdulillah, absen pada pagi hari ini hadir semua. Langsung saja saya akan memulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu materi pada pagi hari ini yaitu hikmah dalam sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Perhatikan ya anak-anak, di dalam lebaran Idul Fitri terdapat sholat id setelah kaum muslimin dan muslimat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan ada beberapa hikmah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Satu, hikmah yang terkandung di hari raya Idul Fitri ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan. Yang ketiga, menyempurnakan pahala ibadah pada bulan Ramadan. Yang keempat, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
melalui takbir, melalui tahmid dan tahlil serta zikir dan doa. Dan yang kelima, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Dan untuk yang kedua, yaitu hikmah yang terkandung di hari raya Idul Adha, itu ada 8. Yang pertama, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pondasi aktivitas Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, mendidik untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam menunaikan tugasnya. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap istiqomah tidak amanah terhadap amanah. Yang keempat, mendidik sikap yang tinggi untuk semangat. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap pengorbanan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarganya. Dan yang keenam, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Dan yang ketujuh, mempererat persaudaraan. Dan yang ke-8, mendidik sikap gotong royong. Mungkin dari materi ini ada yang ditanyakan anak-anak? Oh ya, silakan. Ya, saya mau menjawab dari pertanyaan Mas Dodi. Menghapuskan dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan itu gimana? Jadi gini, ketika kita selesai melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, kita kan setelah itu bertamu kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Nah, di situ kan kita berjabat tangan, bersalaman. Itu termasuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan hal itu ketika kita bersalaman, memang itu menghapus dosa kita, melebur dosa kita. Kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup materi pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya saya minta maaf bila ada tutur kata atau salah kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Dan untuk kelompok saya minta maaf bila kelompok saya ada tutur kata atau salah kata yang kurang berkenan, karena kesalahan itu semua pada manusia dan yang benar hanya milik Allah. Demikian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.